Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa binikmatillah. La haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil Islam wal iman. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada yang kami muliakan segenap hadirin, terutama kepada jajaran MWC Batang Kota, jajaran Suriah, jajaran Tampiliyah, kepada yang kami muliakan segenap sahabat-sahabat Ansor Banser PAC Batang Kota. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan istiqomah kita untuk thalabul ilmi, untuk ngaji setiap malam Jumat. Mari kita mulai acara kita dengan kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Bersama-sama kita memohon kepada Allah agar kita semua, keluarga kita semua, lingkungan kita semuanya, semoga oleh Allah senantiasa diberi kesehatan. Oleh Allah semoga kita semua senantiasa diberi ma'unah, hidayah, taufik dan inayah. Dan semoga kita semua oleh Allah dijadikan orang-orang yang husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini karena bulan Maulid Nabi dan malam ini malam tanggal 13, siang tadi tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi malam hari ini kita spesial akan mengkaji berkaitan dengan sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita jadikan kajian kita ini sebagai ekspresi cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga melalui kajian kita ini kita semakin sering bersolawat kepada Nabi, membaca salam kepada Nabi, dan mengharapkan berkah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau di dalam al berjanji tadi Pak Madun bilang al berjanji, saya langsung teringat al jannatu wa na'imuha sa'dul liman yusalli wa yusallimu wa yubarik alaihi. Al jannah al utawi surga, wa na'imuha dan nikmat-nikmatnya surga itu sa'dun dijadikan satu perkara yang baik atau hadiah atau dipersiapkan liman kepada orang yusolli yang bersolawat kepada Nabi, wa yusallimu dan mengucapkan salam kepada Nabi, wa yubarik alaihi dan mengharap berkah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika kita membaca sholawat, ketika kita membaca salam, ketika kita mengharapkan berkah dari Rasulullah, itu tidak akan pernah rugi. Kita dipersiapkan bagi orang-orang yang mau melakukan itu. Volume sakit ditambah. Pada kesempatan ini saya akan mengkaji kitab yang disusun Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, yakni kitab Nurul Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursalin. Kitab ini adalah kitab yang disusun oleh pendiri Nahdlatul Ulama dalam rangka menunjukkan hukum bagaimana mencintai Nabi Muhammad,
kewajiban untuk taat kepada Nabi Muhammad, sejarah berkaitan Nabi Muhammad, lalu perjalanan dakwah daripada Nabi Muhammad dan semuanya. Nah, pada kesempatan kali ini, karena kita sebagai bagian daripada Nahdlatul Ulama, maka kita juga mengkaji Maulid Nabi dengan kitab yang disusun oleh ulama kita, yakni Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Faslun fi maulidihi alaihi salatu wassalam wa wafatihi wa wafati walidihi. Pasal menjelaskan tentang lahirnya Nabi Muhammad, wafatnya Nabi Muhammad, dan wafatnya kedua orang tua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa wulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal isnain min syahri Rabiul Awwal. Rasulullah itu dilahirkan pada hari Senin di bulan Rabiul Awal. Wahtalafu, tapi ulama beda. Hal huwa fil yaumi asani amisamin amil ashir amisani asyara min amil fil. Tapi ulama beda. Apakah itu di hari kedua, atau hari ke-8, atau hari ke-10, atau tanggal 12 dari tahun gajah. Yang pasti Nabi Muhammad itu beliau lahir pada hari Senin bulan Rabiul Awal. Tapi ulama berbeda pendapat berkaitan tanggalnya. Tanggal berapa gitu. Jadi yang pasti Nabi Muhammad itu beliau lahirnya hari Senin. Karena Nabi Muhammad itu beliau senantiasa puasa Senin Kamis. Nah, ketika beliau puasa Senin itu oleh sahabat ditanya, "Kenapa engkau puasa Senin Rasulullah?" Karena kemudian Nabi menjawab, "Fihi wulidtu wa fihi ub'asu alayya." Karena pada hari Senin itu aku dilahirkan, dan pada hari Senin aku itu dijadikan seorang Rasulullah. Makanya kalau di dalam hadis Imam Hakim itu qala al-Hakim Abu Ahmad rahimahullahu ta'ala yuqalu wulida an-nabi alaihi salatu wassalam yaumal isnaini wa nubbi'a yaumal isnaini wa hajara min Makkata yaumal isnaini wa dakhala al-madinata yaumal isnaini li sintai asyrota khalat min syahri Rabiul Awwal wa tuwfiya duha yaumil isnaini li sintai asyrota lailatan khalat min syahri Rabiul Awwal sanata ihda asyrota minal hijrah. Nabi Muhammad itu beliau unik. Kita akan sangat mudah menghafalnya. Menurut hadis Imam Hakim, Nabi Muhammad itu lahirnya hari Senin. Beliau menjadi Rasulullah hari Senin. Beliau berangkat hijrah dari Mekah ke Madinah pada hari Senin. Beliau sampai di Madinah pada hari Senin. Beliau wafat pada hari Senin. Penak kan? Ini karena sejarah tentang Nabi itu termasuk perkara yang harus kita ketahui, wajib nih. Nabi Muhammad itu lahir pada hari Senin. Beliau menjadi Rasul pada hari Senin. Beliau oleh Allah, beliau hijrah dari Mekah ke Madinah pada hari Senin. Beliau sampai di Madinah karena perjalanan jauh, nggak seperti sekarang naik bis pinten jam Pak Nasrul, sekawan gitu. Sekarang 4 jam, dulu 1 minggu. Berangkat hari Senin, masuk Madinah hari Senin. Beliau kemudian juga wafat pada hari Senin. Maka ini kan satu perkara yang unik. Kita umpamanya ingin menghafal sejarah Nabi itu penak.
Nabi Muhammad itu beliau ketika sakit, beliau akhirnya dirawat di rumah Aisyah. Itu juga masuk di rumah Aisyah pada hari Senin. Pokoknya Senin wes. Dan Nabi Muhammad itu Masya Allah di dalam kitab Nurul Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursalin ini dijelaskan wa tahharahullahu azza wa jalla min khobasil jahiliyah. Allah itu mensucikan Nabi Muhammad dari kotoran-kotoran jahiliyah. Falam yu'addim sonaman lahum fi umrihi qattu. Nabi Muhammad sepanjang hidupnya tidak pernah beliau mengagungkan berhala dari orang jahiliyah. Mulai kecil nggak pernah. Walam yahdur masyadan mim masyahadi kufrihim, juga nggak pernah hadir di acara-acara orang jahiliyah. Itu bukan karena Nabi Muhammad itu nggak ada kesempatan, tapi di sini dijelaskan wa kanu yatlubunahu lidzalik. Orang itu ngajak Nabi Muhammad tani'u wa yaksami wa yaksimuhullahu ta'ala min dzalik. Tapi Nabi Muhammad itu emoh dan Allah menjaga Nabi Muhammad. Sederhananya ingat, Nabi Muhammad itu kecil sudah dijaga. Nggak pernah sekalipun Nabi Muhammad itu maksiat. Nabi Muhammad itu beliau bukan karena nggak ada kesempatan, umpamanya jenengan pernah nggak ke diskotik? Enggak. Kenapa? Ya karena nggak ada kesempatan, nggak ada sengaja, nggak ada tempatnya, nggak ada cara nih, nggak ada duit. Tapi Nabi Muhammad itu diajak, tapi Nabi Muhammad mau. Nah ini makanya penting sekali ini yang disampaikan Gus Ghafur. Nabi Muhammad itu beliau mulai kecil rekam jejaknya sudah terjaga. Untuk menjadi orang yang dia akhirnya berdakwah dari mulai kecil itu sudah terjaga. Nabi Muhammad itu beliau pernah kambing konco-konconya dijak, ayo ke tempat kayak sekarang mungkin tempat karaoke atau tempat angkringan, angkringan lah, enggak nganu tempat wis pokoknya konser lah, konser. Nabi Muhammad itu kemudian beliau milu. Semakin mendekati tempat yang dituju, Nabi Muhammad itu semakin ngantuk. Semakin dekat dengan tempat yang dituju, Nabi Muhammad tidur. Akhirnya Nabi Muhammad gak delok, krono turu di tengah darat. Kalau kita semakin dekat, semakin melek. Umpamanya kita itu malas, ayo nganu delok rame-rame. Semakin dekat dengan area itu kita semakin semangat. Lah Nabi Muhammad enggak. Semakin dekat dengan tempat maksiat itu Nabi Muhammad ngantuk, turu. Kalau kita ketika kita di tempat ibadah malah ngantuk. Di tempat maksiat malah melek. Gak usah tuting-tuting. Kabeh wis ngerti. Makanya gitu. Obat tidur paling mujarab itu adalah datang saja ke majelis taklim. Sholat Jumat terutamanya. Sampai neng omah gak iso turu, datang sholat Jumat ngaku. Sampai yang kuwi gak iso turu neng omah, ikut tinggu ke majelis taklim kuwi ngantuk. Ah, kuwi. Tapi ngeten. Dia kan berarti elek. Dalam hadis Nabi itu ra'aitum riyadun min riyadil jannah, atau ketika kalian melihat taman surga farta'u biha, maka segeralah kalian untuk berusaha mendapatkannya. Niku ngeten. Yang dimaksud hadis Nabi taman surga itu ternyata dalam hadis majelis ilmu. Jadi majelis ilmu itu adalah taman surga.
lumrahe lak ning surga kuwi semilir, enak, nyaman. Wong nggak lama majelis taklim ngono, wis makane ngantuk iki krana ning surga. Ning neraka nggak mungkin ngantuk, panas. Makanya ada napa niku jamaah itu kalau majelis taklim dia turu, sampai koncone gua juluki, "Oh, Ustaz, ini kalau dia majelis taklim dia pasti itu kehilangan akalnya, pasti dia tidur." Jangan seperti itu. Majelis taklim itu adalah taman surga. Di surga ya biasalah orang nikmat tidur. Ya seperti itu. Ini menunjukkan bahwa majelis kita ini berarti wis dadi taman surga. Yang penting aja turu kabeh. Tinggal balik. Ora tinggal balik. Surga bagi sampean, neraka bagiku. Laras hadis napa memang dalil yang sing ngantuk ya. Niku penjabaran hadis niku. Jadi kalau dalam hadis itu majelis taklim itu adalah riyadun min riyadil jannah. Salah satu taman dari taman surga. Lah taman surga kan mesti kan enak kan? Semilir sebagainya. Sak durunge ngaji kuwi sumu ngaji iso ngantuk. Sak durunge ngaji jagongan enak, ketika ngaji malah ngantuk. Oh, ini berarti orang kalau dia tidur kan krono nyaman toh. Ya, tidur kan krono nyaman. Sama kalau nggak nyaman iso turu apa ora? Nggak iso turu kan. Bisa. Kipas mati gak nyaman kok gak iso turu ya malah. Makanya anggap wae ketika mereka itu saat kita ngaji turu, bukti bagi kita majelis kita ini adalah taman surga. Harus berterima kasih. Nikmat. Alhamdulillah. Kembali dengan Nabi Muhammad niku beliau nggak pernah sekalipun dalam sejarah hadir atau tercatat pernah melakukan kemaksiatan. Ya. Itu mulai Nabi Muhammad kecil. Ini yang disampaikan oleh Nabi Gus Gofur. Nabi Muhammad untuk menjadi seorang yang mengajak kepada Allah, dakwah, rekam jejaknya itu jelas. Ya. Mulai cilik nggak pernah melakukan maksiat. Lah saiki akeh orang rekam jejak waktu dulu nggak jelas. Ujuk-ujuk loh, ning Batam kok dadi ustaz kuwi. Aku rong biyen cilik aneh lho. Ya, enggak apa. Mak betunduk ning kene kok dadi ustaz. Loh, kok dadi ustaz? Dadakan. Orang yang dia katakan lah, yang contohnya kayak Sugih gitu. Nggak punya rekam jejak untuk sebagai syarat orang yang dakwah. Tapi dia maksa menjadi dai. Akhirnya yang disampaikan itu, Masya Allah, kacau ya, ngerusak. Lah melalui sejarah Nabi itu kita seyogianya menjadikan sejarah Nabi ini sebagai tolok ukur. Orang yang akan kita jadikan panutan, rekam jejak kudu jelas. Beliau dulu ngajinya di mana? Beliau dulu di pondoknya bagaimana? Beliau dulu gurunya siapa? Beliau sebelum apa itu katakanlah di sini kemudian beliau itu harus jelas. Karena Nabi Muhammad juga seperti itu. Makanya Nabi Muhammad itu sosok yang orang kafir kebingungan ketika Nabi Muhammad ngajak untuk asyhadu an la ilaha illallah, mau dicacat dari sisi sejarah itu nggak bisa. Sampai wongnya bingung kabeh. Nabi Muhammad disebut tukang sihir. Nggak enak sing percaya. Nabi Muhammad disebut majnun, orang gila, nggak enak sih percaya. Nabi Muhammad katakanlah disebut orang yang mau mencari kekuasaan, itu juga nggak enak sih percaya. Nabi Muhammad ini
mulai kecil beliau rekam jejaknya jelas. Nata asyrota sanatan kharaja ma'a ammihi Abi Thalib ila Syam. Ketika Nabi Muhammad umur 12 tahun, beliau dengan pamannya yakni Abu Thalib pergi menuju ke Syam. Syam kalau sekarang Suriah. Ya. Hatta balago Basra. Kemudian sampai di tanah Basra. Faro'a Bukhairo ar-Rahibu fa'arafahu bisifati. Ketika sampai di sana Bukhairo, Rahib Bukhairo itu ndelok. Kok enak koyok ini? Fa'arafahu bisifatihi. Tahu, ini bakal pertama kali ketemu Nabi Muhammad. Dari sifat-sifatnya Nabi, Bukhairo langsung paham. Kemudian faja'a fa'akhadha biyadihi. Dia langsung datang kepada Nabi, kemudian mengambil tangan Nabi, waqala ada sayyidul mursalin. Oh, ini adalah junjungan dari para rasul. Ada rasul rabbil alamin. Ini adalah rasul Tuhan semesta alam. Ada yab'asullahu hujjatan lil alamin. Ini adalah pertolongan Allah kepada seluruh alam. Kemudian Abu Thalib ngomong. Tidak hanya Abu Thalib, rombongan Nabi Muhammad ngomong. Qalu famin aina alim tadzalik. Rahib, kamu itu ngomong ojo ngawur. Awakmu ngomong ngono dalile apa? Maka Rahib Bukhairo berkata, innakum lamma aqbaltum minal aqabah lam yabqa syajaratun wala hajarun illa kharra sajida wala yasjudu illa lin nabi wa ana najiduhu fi kutubina. Rahib Bukhairo ngerti. Bukankah kalian ketika melakukan perjalanan itu pohon-pohon seperti sujud, gunung-gunung seperti sujud? Ini adalah tanda seorang nabi yang ada di dalam kitab saya. Ini adalah orang yang ditunggu-tunggu oleh semesta alam. Padahal Nabi Muhammad ini belum jadi rasul. Beliau seumur 12. 12 kan umumnya sik dulinan toh. Iya kan? Kelas 6 SD. Sekolah sama aja. Saya kelas 6 SD. Lah itu ternyata ngoten. Cuma kalau dalam riwayat yang lain itu ngeten. Rahib Bukhairo niku dia kemudian ngomong. Iki anak sapa? Tidak seperti itu. Abu Thalib pamannya ngomong, iki anakku. Ya, iki anakku. Bukhairo itu dia nggak percaya, mosok iki anakku. Abu Thalib ngomong karena dia sebagai paman dari jalur bapak, maka itu kan ya bapak toh, ya bapak. Kayak contohnya niku Nabi Ibrahim itu beliau pamannya namanya Azar. Saya ulangi, paman Nabi Ibrahim itu namanya Azar. Di dalam Al-Quran tapi disebut bapak, pakai kata abah. Tapi ulama tarikh itu mereka sepakat Azar itu bukan bapak Nabi Ibrahim. Azar itu adalah paman. Karena seorang nabi tidak mungkin lahir dari orang yang menyembah berhala. Sedangkan Azar penyembah berhala, pembuat berhala. Jelas ya? Maka Bukhairo itu dia mosok iki anakmu. Loh awakmu kok gak percaya iki piye? Maka Bukhairo ngomong, semua tanda-tanda kenabian itu ada pada anak ini. Hanya kurangnya satu. Ternyata arek iki sing duwe bapak. Loh, kok bisa seperti itu? Iya. Di kitab saya dijelaskan Nabi akhir zaman itu anak yatim. Ya, nggak mungkin kamu bapak. Abu Thalib baru ngomong, iya, ini sebetulnya aku paman nih, dia keponakanku. Setelah itu baru Bukhairo, udah kamu kembali lagi ke Mekah. Karena kalau kamu meneruskan perjalanan ke Syam, anak ini akan dibunuh. Jelas ya?
Nabi Muhammad mulai cilik itu sudah menampakkan. Kemudian Nabi Muhammad itu beliau, kalau di dalam kitab ini dilanjutkan, wa bada'a al-wajah. Nabi Muhammad itu beliau mulai sakit wafatnya bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi baiti Maimunah yaumal arba. Beliau di rumah Maimunah pada hari Rabu. Kemudian Nabi Muhammad itu sakitnya bagaimana? Sakit Nabi Muhammad itu bisodai ma'al hima. Nabi Muhammad niku beliau ngeluh, ya, pokoknya pusing terus. Nabi Muhammad juga beliau niku demam. Akhirnya Nabi Muhammad itu setelah beliau sakitnya makin parah, beliau minta untuk dipindahkan di rumah Aisyah. Nabi Muhammad dukhuluhu fi baiti Aisyah yaum isnaini, pada hari Senin. Nabi Muhammad niku sakit hari Rabu. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin pindah di rumah Aisyah. Jelas ya? Kemudian Senin besoknya Nabi Muhammad wafat. Berarti berapa hari ini? Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, 13 hari. Jelas ya? Nabi Muhammad itu kemudian pada hari Senin di waktu duha, Nabi Muhammad wafat. Cuma ketika Nabi Muhammad wafat niki, para sahabat itu nggak berani memutuskan Nabi Muhammad wafat. Di dalam kitab Is'adur Rafiq niki ngeten. Nabi Muhammad itu kan beliau kadangkala ketika mendapatkan wahyu, beliau itu kadangkala seperti orang yang demam. Kadangkala Nabi Muhammad itu ketika beliau mendapatkan wahyu dalam keadaan tidur. Nabi Muhammad pernah ketika beliau naik onta saat mendapatkan wahyu, onta itu nggak sanggup melanjutkan perjalanan. Maka dari sekian banyak ragam saat Nabi Muhammad mendapatkan wahyu, sahabat-sahabat itu akhirnya mikir, Nabi Muhammad setelah sakit parah pada hari Senin di waktu duha, kok Nabi Muhammad ini terbujur kaki? Ya, Nabi Muhammad mulai dingin. Itu sahabat gak berani memutuskan Nabi Muhammad wafat. Ojo-ojo Nabi Muhammad itu beliau sedang mendapatkan wahyu. Makanya dalam dalam riwayat ada dua pendapat. Satu pendapat mengatakan Nabi Muhammad wafat hari Senin, dimakamkan hari Selasa. Menurut pendapat yang lain, Nabi Muhammad wafat hari Senin, dimakamkan di hari Rabu. Karena wafatnya Nabi nggak podo kami wafatin kita. Wafatnya Nabi itu, ini bagaimana Nabi itu dimakamkannya, bagaimana memandikan Nabi, bagaimana cara mensolati Nabi. Ini sekian banyak cara itu didiskusikan oleh para sahabat. Sampai di mana Nabi Muhammad harus dimakamkan pun itu terjadi perdebatan. Ya, terjadi perdebatan. Ada yang minta dimakamkan di Mekah, ada yang minta dimakamkan di Madinah, ada yang minta dimakamkan di tempat para syuhada. Akhirnya di tengah-tengah dengan hadis Nabi Muhammad, tidak ada nabi itu dimakamkan mahalaka aimata nabiyun qatu illa yudfan haitsu tuqbaduruhu. Nabi itu tidak dimakamkan kecuali di tempat di mana beliau wafat. Jelas ya? Kalau kita kan kalau mati wes nggak ini urusan, kadang malah orang nganggap itu
ngerepot-ngerepoti. Lah Nabi Muhammad ketika wafat itu permasalahannya seperti itu. Makanya sama jangan janggal ketika enak hadis Nabi menjelaskan orang ketika wafat sunai disegerakan. Jelas ya? Tapi Nabi Muhammad sendiri kok sampai mundur? Permasalahannya ini. Contohnya ya, sholat jenazah pada masa Nabi itu beda dengan sekarang. Sama seperti taraweh pada masa Nabi beda dengan sekarang. Pada masa Nabi itu sholat jenazah itu faujan atau furoda kalau dalam riwayat yang lain. Itu sendiri-sendiri. Ada 36.000 sahabat. Kemudian mereka juga ingin sholat jenazah kepada Nabi. Tapi orang jamaah. Nabi pun ketika disolati orang didekek di masjid. Nabi ketika beliau sudah dimandikan, beliau dikafani, diletakkan di pembaringannya. Ya kamar itu. Kamar kan juga ombo nih. Akhirnya sahabat pertama Abbas, paman Nabi datang, sholat jenazah. Setelah itu Bani Hashim. Itu sendiri-sendiri. Sholat jenazah dibuat berjamaah dipimpin satu imam itu pada masa Umar bin Khattab. Pada masa Nabi terawih pun furoda. Kelompok-kelompok kecil sendiri-sendiri. Pada masa Umar dibuat berjamaah dipimpin satu imam. Sama bayang nih, sekian banyak para sahabat itu bahkan laki-laki, perempuan, anak-anak pingin ikut berpartisipasi. Krono Nabi sing wafat. Sedangkan ini kan jarang dijelaskan kan seperti ini. Nah, makanya ini dalam rangka kita Maulid Nabi, sejarah tentang Rasulullah. Jadi di dalam kitab Basim itu dijelaskan gitu. Qala Hakim Abu Ahmad, menurut riwayat Imam Hakim, walamma adroja an-nabi fi akfanihi wudi'a ala sariri. Setelah Nabi Muhammad dimasukkan di kafan, kemudian Nabi Muhammad diletakkan di tempat pembaringannya. Ala safiril makbaroti, di pinggir tempat yang akan digunakan makan. Yusalluna faujan atau fujan. La ya'umuhum ahadun. Nggak ada yang menjadi imam di kamar itu. Orang akhirnya datang secara berangsur-angsur. Rombongan pertama katakanlah MWC Batam Kota jelek sholat. Kemudian PAC Batam Kota sholat. Kemudian PAC Bengkong. Kemudian PAC nggak bisa langsung bareng. Nabi Muhammad itu kan beliau rumahnya di samping Masjid Pas. Tapi beliau ketika wafat disolatinya di kamar itu. Setelah semuanya sholat, baru sahabat Abu Tholhah ngeduk. Setelah sholat baru ngeduk. Nah sekarang kan enggak. Ning kono memandikan, sing kono ngeduk kuburan. Bendang mari. Ekspres. Awakmu memandikan, katakanlah yo. Sampean bagian gawe kafan. Yes, sampean ngurusi ambulan. Sampean kono bagian ngeduk ya. Wes pokoknya sekarang itu sudah praktis lah. Tapi Nabi Muhammad gak bisa seperti itu. Karena di mana Nabi Muhammad harus dimakamkan itu terjadi tarik ulur. Sahabat itu sing Mekah pingin Nabi Muhammad dimakamkan di Mekah. Karena asal Nabi Muhammad Mekah. Di Madinah juga pingin. Akhirnya hadis Nabi bahwa seorang Nabi tidak dimakamkan kecuali di tempat beliau wafat ini menjadi penengah. Semua sahabat setuju, maka Nabi Muhammad itu dimakamkan sekarang itu dulu kamar Nabi Muhammad. Ya, kamar Aisyah radhiyallahu anha. Makanya tempat itu yang muat itu hanya 3.
Setelah Nabi Muhammad wafat, Nabi di pinggir. Setelah itu Abu Bakar itu njaluk, karena ini kamari Aisyah. Aisyah pun juga manggone ning kono. Ya, Aisyah pun manggone ning kono. Abu Bakar sebagai bapak Aisyah ngomong, aku njaluk panggon ben dimakamkan dekat Rasulullah. Abu Bakar ini sebagai sahabat dekat Nabi. Abu Bakar juga sebagai bapak Aisyah radhiyallahu anha. Pamene nolak kan gak enak. Oh iya. Gitu. Tinggal satu tempat ini. Ini jadi rebutan. Aisyah ingin dimakamkan di sana. Tapi Umar itu dia terus minta. Akhirnya satu tempat itu setelah Umar minta berkali-kali disetujui. Maka di tempat Nabi Muhammad dimakamkan sekarang itu, di sampingnya ada makam Abu Bakar As-Siddiq, sampingnya lagi ada makam Umar bin Khattab. Jelas ya? Niku malah kalau di dalam kitab Is'adur Rafiq niku Masya Allah ya. Nabi Muhammad ketika beliau wafat terbujur kaku, sahabat itu kaget. Ojo-ojo Nabi Muhammad ini untuk wahyu. Ojo-ojo Nabi Muhammad ini beliau sedang munajat kepada Allah. Banyak sahabat yang tidak menerima kehilangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Umar itu yang paling emosional dia. Maka Umar itu sampai beliau berkata, "Mangkola anna Muhammadan qad mata qattu unukum." Siapa yang berani ngomong Muhammad mati, tak penggal leher. Niku sekian banyak sahabat itu diam, nggak ada yang berani berdiri. Semuanya bingung. Dahasa ashabun Nabi dahsakan. Semuanya kaget, terpukul. Apalagi Umar dengan mengeluarkan pedangnya, mencabut pedang, ngomong, "Mangkola anna Muhammad dan qad mata qattu unuqahu." Siapa yang berani ngomong Nabi Muhammad wafat, aku penggal lehernya. Itu akhirnya tuh Umar sing pokoknya nggak menerima. Makanya kalau dari sisi tauhid, kajian tauhid, kita itu melihat kebesaran Abu Bakar pada sejarah ini. Sahabat itu nggak menerima wafatnya Nabi Muhammad, bahkan hampir kepleset menganggap Nabi Muhammad sedang munajat kepada Allah. Fa inna Muhammad dan yunaji Rabbah kama yunaji Musa Rabbah. Umar ngomong ngeten, Nabi Muhammad nggak wafat, dia sedang munajat kepada Allah sama seperti Nabi Musa munajat kepada Allah, nggak mau menerima wafatnya. Jadi kan mepodo kambek Nabi Isa loh. Iya, mepodo kambek Nabi Isa. Saat itu Abu Bakar beliau sedang pergi karena beliau tidak berada di Madinah. Maka ketika beliau datang, beliau langsung moro di kamar Nabi. Kemudian beliau datang mengecup kening Nabi. Kemudian beliau keluar menemui Umar. Umar yang paling emosional. Umar akhirnya dipeluk. Kemudian cerita banyak tentang Nabi. Umar, dulu kita dengan Nabi melakukan ini. Oh iya, dengan Nabi kita melakukan, wah biar kita diklatsar bareng ya kami Nabi. Terus pokoknya cerita kebersamaan Umar, Abu Bakar, dan Rasulullah. Itu akhirnya Umar itu dia menjadi reda emosinya. Setelah Umar emosinya reda, Abu Bakar pidato. Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata. Wa man kana ya'budu Allah fa innallaha hayyun la yamut. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, "Maka na Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihil rusul." Afa immata au qutilan qalabtum, sampai seterusnya. Siapa yang mereka itu menyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad itu mati. Bahasanya itu bukan, jadi bahasa Arab itu enek, mata, mati. Tuwufiya
wafat. Mati kambek wafat luwih alus mana? Wafat. Tapi Abu Bakar itu kodok mata untuk menyadarkan sahabat, lihatlah Nabi Muhammad itu saiki mati gitu. Orang wafat menyadarkan sahabat. Siapa yang menyembah Nabi Muhammad? Nabi Muhammad saiki lo mati. Tapi siapa yang menyembah Allah? Fa innallaha hayyun la yamut. Allah Maha hidup, tidak akan pernah mati. Bukankah Allah sudah menjelaskan di dalam Al-Qur'an, Nabi Muhammad tiada lain tiada bukan, beliau hanya seorang rasul. Sebelum Nabi Muhammad juga banyak rasul-rasul yang lain. Kita ketika mendengar cerita wafatnya Nabi Ibrahim, kita bisa menerima. Kita ketika mendengar cerita wafatnya Nabi Musa, kita bisa menerima. Kenapa ketika wafat Nabi Muhammad kita nggak bisa menerima? Pada saat Abu Bakar pidato inilah sahabat semuanya langsung menerima detik itu Nabi Muhammad telah wafat. Maka kalau dari sisi akidah, kebesaran Abu Bakar itu mampu menyadarkan para sahabat yang hampir kepleset tadi. Rodok mirip kambek Nabi Isa. Karena disadarkan bahwa Nabi Muhammad itu beliau adalah manusia biasa yang beliau bisa sakit, bisa sedih, pun juga bisa mati. Jelas ya? Setelah itu, ini kalau dalam sejarah tentang Bilal. Bilal niku kan sepanjang hidupnya beliau menjadi muadzin Rasulullah. Dia itu pokoknya hanya ingin jadi tukang adzani Rasulullah. Maka ketika Nabi Muhammad wafat, Nabi Muhammad itu dimakamkan. Itu sebagian adzan itu Bilal, di makam itu Bilal. Dalam adzan itu kan wonten asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bilal itu nggak sanggup ketika harus asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka adzannya nggak tuntas. Gara-gara Bilal tidak sanggup melanjutkan adzan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bilal itu kalau sekarang itu mungkin koyok sing ting lagu nih, ditinggal pas sayang-sayangi. Bilal itu sing paling merasa kehilangan itu, ya semua sahabat merasa kehilangan. Tapi Bilal itu artinya dia merasa tersiksa hidup di Madinah. Kenapa? Karena semua yang ada di Madinah mengingatkan kepada Rasulullah. Umpamanya kita, ya bukan kita lah, ada orang pas lagi sayang-sayangi dilalah ditinggal. Iku eroh kamar kelingan pasangan, gitu. Eroh kasur kelingan geluti. Eroh kamar, eroh apa wae menuntun ingatan kepada orang yang telah meninggalkan. Begitu juga Bilal. Akhirnya Bilal itu dia karena merasa nggak kuat harus kehilangan Rasulullah, dia di Madinah merasa sesak. Setelah Nabi Muhammad wafat, Bilal itu pindah. Pindah kemana? Pindah ke Damaskus, Suriah, ya, Damaskus. Dia itu di Damaskus bukan krono dia tuh nggak senang di Madinah, tapi krono nggak sanggup kehilangan Nabi Muhammad. Tapi setelah beliau di Damaskus lama, di Madinah itu Abu Bakar menjadi pemimpin setelah Nabi Muhammad wafat. Abu Bakar wafat, digantikan Umar. Pada masa Umar inilah, Umar kan memimpin selama 10 tahun. Bilal di Damaskus, dia itu ngimpi ketemu Nabi. Bilal, awakmu kok nggak pernah nyambangi aku? Jadi ngeten nggih. Man ro'ani fil manam faqad ro'ani fil yaqdo fa inna syaitana la yumassilu. Kalau dalam hadis, orang yang dia mimpi ketemu aku yakni Rasulullah, dia juga sama seperti melihatku dalam sadar. Karena setan tidak mungkin bisa menyerupai Rasulullah.
Jenengan ketika ngimpi ketemu Nabi, wis mesti kuwi Nabi, nggak mungkin kembang tidur. Ya, wis mesti Nabi. Makanya ulama niku menghormat kepada Nabi tidak sebatas Nabi masih hidup. Bahkan Nabi sudah wafat pun ini tetap. Karena dalam hadis nggih ngoten. Niku kalau di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah niku tabiin kan dia nggak ketemu Nabi, dia muridnya sahabat. Tabiin itu banyak yang ngimpi ketemu Nabi. Akhirnya mereka karena ngimpi ketemu Nabi, dia tuh tapi pingin nyocokkan. Sahabat, aku ngimpi ketemu Nabi, pawaane ngene, irungi ngene, rambutnya ngene. Niku napa bener? Ya, niku napa bener? Ya seperti itu Nabi Muhammad. Sahabat pun menegaskan, ya seperti itulah Nabi Muhammad. Makanya orang ketika dia ngimpi ketemu Nabi, sudah pasti itu benar. Jelas ya? Tapi kalau juga pernah ada pertanyaan, terus apa itu? Orang tahu itu Nabi atau bukan, bagaimana caranya? Kita nggak boleh menggambar atau apa itu memvisualisasikan Rasulullah. Ini bagaimana? Maka kalau jawab, orang itu pasti dia akan tahu. Bertemu dengan Nabi Muhammad itu dalam mimpi, sebuah mimpi yang sangat berkesan. Akan menjadi beda dengan ribuan mimpi-mimpi yang lain. Jelas ini? Menjadi mimpi yang sangat spesial. Orang pasti tahu, sama seperti sahabat tadi, tabiin. Dan itu akhirnya sahabat Bilal itu ngimpi ditemoni Nabi. Bilal, kamu kok nggak pernah menjenguk saya? Seketika itu Bilal langsung ingin datang ke Madinah. Ketika beliau di Madinah, iki sahabat-sahabat podo seneng. Sahabat seneng, cucu Nabi Hasan Husain seneng. Karena sahabat yang dekat dengan Rasulullah, yang menjadi muadzin Rasulullah semasa hidup, sekarang kembali di Madinah. Akhirnya kabeh sahabat itu pingin, Bilal tolong kamu adzan lagi, kami rindu dengan adzan kamu. Dulu ketika Nabi hidup, kami terus setiap mau sholat mendengarkan adzan kamu. Sekarang kami gak pernah mendengarkan, kamu tolong adzan. Apa itu Bilal? Bilal akhirnya ngomong, aku itu pinginnya jadi muadzin Nabi. Yang ngongkon adzan aku, ya harus Nabi. Kalau saya kisah ngongkon adzan aku itu katakanlah Pak Madun, aku jadi muadzinnya Pak Madun. Turun kelas aku. Bilal merasa gitu, loh aku hanya pingin jadi muadzinnya Nabi. Lah aku saiki nuruti sampean, aku turun kelas jadi muadzin kamu. Akhirnya Bilal mau. Cuma cucu Nabi Hasan, Husain, sahabat-sahabat yang lain akhirnya minta kepada Umar. Umar pun juga pingin. Umar, tolong kamu minta kepada Bilal untuk adzan kembali. Akhirnya Bilal itu setelah diminta Umar, beliau akhirnya mau. Ya wis, tapi satu kali saja. Bilal akhirnya itu beliau naik di tempat di mana beliau dulu adzan pada masa Nabi. Kemudian Bilal mulai melantunkan adzan, tapi suaranya gak kayak aku. Allahu Akbar seperti itu. Saat Bilal adzan inilah di Madinah niku koyok meneng kabeh. Lantunan adzan Bilal menarik semua ingatan tentang Rasul. Lantunan suara Bilal itu sahabat kabeh kelingan Rasulullah. Sampai ketika Bilal adzan kuwi kabeh padha nangis. Ya. Bilal pun ini juga menangis. Saat itu Bilal juga nggak sanggup lagi melanjutkan adzan. Kenapa? Karena dalam adzan ada asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nggak sanggup lagi dia. Itu bagaimana sahabat itu senangnya dengan Rasulullah. Ditinggal Nabi itu merasa kehilangan seperti itu. Maka
Nabi Muhammad ketika beliau wafat hari Senin, beliau dimakamkan satu pendapat hari Selasa, satu pendapat hari Rabu. Jelas ya? Kalau dalam sejarah niku wonten namanya Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal itu beliau orang yang sangat pingin apa yang dilakukannya sesuai dengan Rasulullah. Imam Ahmad bin Hambal itu beliau hafal 1 juta hadis. Dengan sanate beliau hafalannya memang luar biasa. Lah sekarang kan apal isi hadis. Innamal a'malu binniyat, jelas. Yang meriwayatkan ini siapa? Dari siapa? Dari siapa? Sampai ke kita nggak tahu. Lah ulama-ulama dulu kenal. Ini dari ini, dari ini, dari ini, dari ini, Nabi baru berkata. Itu ulama hadis betulan. Lah sekarang kan enggak. Sekarang hadisnya negor, bahkan hadisnya kadang rodok di pelenceng-pelenceng nih. Al halalu ben wal haramu ben. An nikahu santai. An nikahu sunnati krana enggak enek harokate macane santai. An nikahu santai. Padahal sunnah, tapi krana enggak enek harokate. Al halalu bayyinun. Krana enggak enek harokate, al halalu ben wal haramu ben. Sing para malih perdebatan orang NU kali orang Muhammadiyah. Wong NU ngomong kalau ketika orang mau sholat harus ada usollinya. Kalau wong Muhammadiyah enggak ada usollinya. Akhirnya perdebatannya, lho awakmu muni usolli iki dalile opo? Wong NU gawe dalil. Lho Nabi Muhammad kan ngomong, sallu kama ra'aitu muni usolli. Sallu kama ra'aitu muni usolli. Asli kan sallu salata sapa sira kama ra'aitu sallu kama ra'aitu muni. Wah, aku malah milu-milu iki. Sallu salata sapa sira kama ra'aitu muni, kaya oleh ningali sapa sira kabeh ingsun salat. Usolli salat sapa ingsun. Tapi krana dipenggal sallu kama ra'aitu muni usolli. Kembali ke pembahasan. Akhirnya Nabi Muhammad niku beliau setelah disolati oleh sekian banyak para sahabat, niku kalau di dalam kitab Munil Muhtaj tidak hanya sahabat yang sholat, bahkan para malaikat pun juga sholat. Beliau akhirnya wadufina sallallahu alaihi wasallam wa nazala fi khafrati al-Abbas wa Ali wal Fadl wa thamma Ibnu Abbas wa Sakron. Akhirnya itu Nabi Muhammad dimakamkan di tempat itu, yang turun di makam itu Abbas, paman Nabi. Ali, ini keluarga Nabi, juga mantu Nabi. Fadl itu saudaranya Ali. Jadi ngeten, Nabi Muhammad ketika wafat, yang mensolati pertama itu adalah Abbas. Setelah Abbas itu baru Bani Hashim, keluarga Nabi. Karena di dalam fikih itu dijelaskan, orang yang paling berhak mensolati, orang yang paling berhak mengkafani, orang yang paling berhak untuk memakamkan itu pihak keluarga. Jangan sampai ketika sholat iki wong liya, memandikan wong liya, mengkafani wong liya, memakamkan wong liya. Kalau yang melakukan orang lain itu ada ngapunten. Umpama ini jenazah ini ketika dimandikan kurang sempurna atau enek najis, akhirnya katakanlah mampu. Iku iso dadi cerita fitnah. Aku nggak pernah ngedusi jenazah ambune koyo ngono.
Itu bisa jadi fitnah. Tapi kalau yang melakukan prosesi ini adalah pihak keluarga, itu jauh, kemungkinan fitnah itu jauh, karena keluarga akan nyimpan. Makanya kalau dalam fikih itu yang paling berhak menjadi imam ya keluarga. Yang paling berhak ngedusi juga keluarga. Jelas nggih? Lah ning Batam iki rata-rata sing ngedusi Pak Ustaz. Sing sampeyan utawa sing pihak keluarga wis biasa kerja biasa. Kan wis enek Pak Ustaz. Pak Ustaz padahal juga punya keluarga. Keluarga ditinggal demi bahasanya ngaten, kalau Pak Ustadz sing ngurusi jenazah datang harus paling awal, pulang harus paling akhir. Gitu? Nah, padahal kalau dalam fikih itu semestinya adalah pihak keluarga masing-masing. Sing salah niki sapa? Ustadz apa masyarakatnya? Makanya harus belajar tentang masalah fardu kifayah. Akhirnya Nabi Muhammad itu setelah beliau dimakamkan, beliau niku wadufina fil lahdi wa buniya ala qabrihi sallallahu alaihi wasallam al-laban. Kemudian Nabi Muhammad itu summa ahalu aturoba, sahabat-sahabat menabur-naburkan bebu. Wajuila qabrahu musattohan, kuburan ini diratakan, ya. Buatan munduk, tapi diratakan. Warosa alaihi alma rosan. Kemudian makamnya disiram dengan air. Jelas ya? Nah, Nabi Muhammad niku memang sudah wafat. Tetapi Nabi Muhammad niku kados tadi, menghormati Nabi Muhammad nggak terbatas saat Nabi Muhammad masih hidup. Bahkan ketika Nabi Muhammad sudah wafat pun kita tetap harus menghormati Nabi Muhammad. Makanya itu kalau di dalam kitab Is'adur Rafiq ada satu redaksi atau satu keterangan itu, dulu Imam As-Subki ketika Mahalul Qiyam itu ulama-ulama memang ngadeg ini. Masalah Nabi Muhammad hadir atau tidak, itu bukan jadi pembahasan gitu. Tapi ngadeg dalam rangka hormat kepada Nabi itu dilakukan oleh para ulama. Ngadeg. Kalau yang fenomenal itu tadi Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau niku sepanjang hidupnya nggak mau makan pitik. Kalau dalam redaksi pitik. Pitik itu mungkin kalau sekarang mungkin kenapa nih? Semongko lah. Semongko ya. Nah ketika ditanya kenapa engkau tidak mau makan bitih wahai Imam Ahmad bin Hanbal, apakah haram? Imam Ahmad bin Hanbal jawab enggak. Bukan karena haram, tapi karena aku tidak mendapati hadis Nabi Muhammad makan bitih. Jadi karena beliau dari sekian banyak hafalan hadisnya tidak mendapati hadis Nabi Muhammad makan bitih, beliau juga tidak makan bitih. Tapi kalau ini diamalkan, kok Nabi Muhammad nggak pernah makan gulai, nggak pernah makan soto, repot sama, makannya kurma tok sama. Begitu. Kalau dulu itu Imam Malik niku beliau tinggal di Madinah. Beliau lahir di Madinah. Beliau juga wafat di Madinah. Tapi dalam sejarah selama di Madinah beliau nggak pernah naik kendaraan. Padahal beliau ulama besar, guru dari Imam Syafi'i, guru dari imam-imam yang lain. Bahkan pada saat itu Presiden Islam Harun Ar-Rasyid itu muridnya Imam Malik. Beliau kaya, tapi ketika di Madinah beliau tidak pernah naik kendaraan. Ditanya kenapa? Beliau di sana juga biasa, nggak pakai sandal. Di Madinah nggak pakai sandal. Beliau ngomong, ya karena saya nggak pingin sombong pada tanah yang pernah diinjak Rasulullah.
Rasulullah. Wong Nabi dulu di sini jalan kaki saya ongkang-ongkang dengan kendaraan. Iya kan? Itu Imam Malik. Imam Malik itu beliau pokoknya kadung apa yang ngaji hadis. Beliau mandi, pakai baju kebesaran, pakai minyak wangi, tempatnya di tempat yang tinggi. Ketika ditanya, kenapa? Karena yang kita kaji itu adalah hadis Rasulullah. Ya, hadis Rasulullah. Makanya niki ada satu hadis, ya semoga kita apakah ada kaum yang lebih mulia dibandingkan kami para sahabat? Kita kan tahu masa terbaik di dalam Islam itu adalah masa para sahabat. Khairul quruni qarni. Jelas ya? Masa terbaik adalah masaku, yakni Nabi dan para sahabat. Tapi sahabat itu pernah tanya pada Nabi, Nabi, ada nggak kaum yang lebih mulia dibandingkan kamu? Jawaban Nabi itu ternyata na'am, ya ada. Jawaban Nabi itu qaumun mim ba'dikum yu'minuna bi walam yaruni. Yakni kaum setelah kalian sahabat, mereka yang iman kepadaku tapi tidak pernah melihatku. Ini ada di dalam tafsir Qurtubi ketika menjelaskan ayat kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas sampai seterusnya itu dalam surat Ali Imran. Itu sekian banyak hadis apa itu ditampilkan ulama yang mendukung bahwa setelah masa sahabat memang ada kemungkinan kaum yang lebih bagus berdasarkan hadis itu. Lah siapa mereka? Orang yang tidak pernah ketemu dengan Nabi tapi iman betul dengan Nabi. Nah itu siapa? Kan kita itu. Amin. Amin. Amin Allahumma. Amin. Mas tanya tadi, sahabat iman dengan Nabi itu kan pantas. Karena Nabi membimbing secara langsung sahabat. Orang kalau dia nggak percaya kambing Nabi itu koyo-koyo itu aneh. Karena Nabi punya mukjizat. Kalau dalam sejarah itu Nabi Muhammad mukjizatnya dari sela-sela tangannya itu muncul air. Nabi Muhammad ketika dalam perang Khandaq ke apa itu banyak sahabat kekurangan makanan, ada orang bawa sebungkus kurma. Nabi Muhammad menggelar sorban, itu langsung cukup gawe wong kabeh. Sahabat itu motong kambing kecil hanya cukup 5 orang. Tapi dengan tangan Rasulullah yang mengambil ratusan sahabat yang sedang kerja bakti gawe Khandaq itu kabeh wah. Kalau nggak iman kan koyo-koyo aneh loh. Karena apa? Di depan mata mereka sendiri melihat mukjizat Rasulullah. Tapi kita yang nggak pernah melihat kok kita iman. Loh ini kan lebih aneh lagi. Kita yang nggak pernah melihat kita berdoa semoga kita mendapatkan syafaat. Kita yang nggak pernah melihat kita itu senang dengan Nabi. Nggak pernah melihat tapi senang. Ini kan lebih aneh lagi. Makanya ini semoga menjadi motivasi kita bersama. Ya semoga kita masuk pada hadis ini. Kaum setelah masa sahabat yang mereka tidak pernah melihat Nabi namun iman betul kepada Nabi. Sampai sekarang lagi rame gara-gara Nabi Muhammad karikaturin itu semua orang Islam itu koyak-koyak merasa terpanggil. Dulu di Denmark juga rame. Sebelum di Prancis yang di Denmark, setelah itu di Belgia apa nanti? Kan ada dulu beberapa Swedia. Denmark sama Swedia ya. Itu kan dulu juga ramai juga. Karena apa? Ya memang umat Islam itu memang kalau dalam hadis Nabi itu termasuk yang nanti menjadi penghuni mayoritas surga itu umat Nabi Muhammad SAW. Sampai ketika membaca hadis Nabi itu Nabi ngomongnya syafaati li ahlil kabair min ummati.
Nabi sabdane ngoten, syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku, syafaat itu artinya pertolongan. Pertolonganku, syafaatku itu juga kepada umatku yang melakukan dosa besar. Tidak hanya orang yang soleh mendapatkan syafaat Nabi. Nabi itu saking sayangnya neng umat ini. Sampun nih. Wah ini, itu berarti surga nih ngeten niku. Taman sih. Taman surga. Koncone Mas Elasmi. Jelas ya? Ya niki semoga melalui kajian sejarah Rasulullah ini kita semakin cinta dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena pernah niku sebagai penutup saya ingin menyampaikan hadis. Ketika Nabi Muhammad khutbah, anak sahabat itu tanya, Nabi, mata saat kapan kiamat? Umpami Pak Madun sedang khutbah di mimbar. Ada jamaah tanya, maka Nabi Muhammad gak jawab itu. Kapan kiamat? Nabi Muhammad tetap melanjutkan khutbahnya. Tanya lagi, kapan kiamat? Tetap melanjutkan khutbahnya. Sampai tanya 3 kali, mata saat ya Rasulullah, kapan datangnya kiamat? Maka Nabi itu menjelaskan, kamu kok takut datangi kiamat kapan? Mending kamu itu mempersiapkan kalau kiamat datang, yang menjadi bekal kamu apa? Ma'atalah. Persiapan kamu untuk kiamat itu apa? Kok wanita, kok kapan kiamat? Maka sahabat itu jawab, saya persiapannya bukan dengan banyak sholat. Wong bengi ngantuk, jamaah ketinggalan, subuh karipan, umpamanya seperti itu. Juga tidak dengan perbanyak puasa. Poso Ramadan we abot Nabi. Apalagi puasa Senin, Kamis. Tapi saya itu dengan cinta kepada engkau. Persiapan saya pokoknya aku seneng sampai sampainya. Maka jawaban Nabi itu, anta ma'aman ahbabta, kamu akan dikumpulkan dengan orang yang kamu cintai. Itu sing takok sahabat nakal, sing seneng sahabat kabeh sak masjid. Ini kan sahabat nakal. Nabi khutbah, orang rungokne malah nyangkal. Wah, baikin lah. Wakil dalam hadis Nabi itu, korono enek orang seperti ini, maka muncul hadis-hadis yang sangat luar biasa. Ketika Nabi Muhammad khutbah, enek sing tako. Ini kan khutbah semestinya angsitu, wasma'u wa angsitu, kungokno perhatikan. Lah ini malah takoknya di luar tema lagi. Ya kan di luar tema. Nah saat ini pamane ngono, dulu itu pernah ketika di pondok enek pertanyaan. Dulu ada seorang khotib di Malaysia. Ketika khutbah itu dengan dialog interaktif. Ya dialog. Jadi khutbah nggak satu arah saya menyampaikan semua menyimak enggak, tapi dengan dialog interaktif. Lalu dibahas bagaimana hukumnya. Nah ternyata pada dasarnya yang banyak riwayat, ada sahabat datang nggak sholat langsung duduk oleh Nabi, awakmu sholat dhisik, oh siap Nabi. Dalam beberapa kali khutbah Nabi itu pernah dialog dengan jamaah, tapi nggak umum. Sama khutbah sampai takok ngene, wah iso sesuk meneh awas khutbah ngene. Checklist itu hitam. Tapi dari hadis itu kita tahu, sahabat tadi itu persiapannya adalah dengan rasa cinta pada Rasulullah. Itu pun langsung Nabi senang. Anta ma'aman ahbabta, engkau akan dikumpulkan dengan orang yang kamu cintai. Nah saat ini cinta kita kepada Rasulullah itu ya semoga nanti menjadikan kita kumpul dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin sebelum kami tutup, wonten yang ditanyakan, monggo. Di Al-Jannah Tuhan itu hanya itu nanti juga. Boten.
niku yang digubah di Al-Barjanji. Al-jannatu wa na'imuha sa'dun, menjadi kemuliaan liman yusolli, pada orang yang bersolawat, wa yusallimu, mengucapkan salam, wa yubarik alaih, ngalap berkah kepada Rasulullah. Surga dan nikmat-nikmatnya itu dipersiapkan untuk orang yang bersolawat, mengucapkan salam, dan bertabaruk dengan Rasulullah. Nah ini tapi kalau di runut ya nanti ada hadisnya, nanti ya ada ayatnya. Ayat masalah solawat, ayat masalah salam, ayat masalah napa niku tabaruk. Tapi kalau al jannatu wa na'imuha sa'dul liman yusolli wa yusallimu wa yubarik alaih, ini bukan hadis. Jelas ya? Mungkin ada yang tanya Malik? Yeah. Tapi baru kayak sing liya berarti. Tapi ini, misalnya ada orang senang sholawat, ya wokai, kalau itu wokai. Di sisi yang lain, perintahnya banyak yang ditinggalkan. Bukan banyaknya, ini ditinggalkan. Senang banget sholawat. Ini bentuk juga bagian daripada cinta Nabi atau tak? Yang kedua dari kan sholawat mobil lopoai oleh ganjaran, oleh nilai lah. Lu untuk hajat, lu ada nilai. Misalnya yang hajat itu juga apakah bentuk juga dari cinta kepada Nabi? Ya, terus Barometernya itu apa? Lagi. ukuran cinta kepada Nabi itu bedakan antara senang dan taat. Jangan Anda menganggap orang yang senang mesti taat. Wong sing taat mesti seneng, orang mesti. Wakeh wong seneng kiai, tapi ya apa taat kiai? Kiai ngongkon sholat malam, sing turu wakeh luwih akeh sing turu. Tapi apakah kamu itu senang dengan kiai? Iya senang. Jadi rasa cinta kepada Nabi itu tidak dibatasi dengan ketaatan. Itu yang disampaikan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari di dalam kitab beliau. Jadi kalau di dalam kitab Nurul Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursalin itu dijelaskan nanti. Wa dzalika min sunnati wa man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah wa man ittasafa bi hadhihi sifat fa huwa kamilul mahabbah lillah wa rasulih wa man khalafaha fi ba'di hadhil umur fa huwa naqidul mahabbah wa huwa naqisul mahabbah wa la yaruju an ismiha. Kalau di dalam kitab Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari Nurul Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursalin itu ya, orang yang dia itu tidak menjalankan perintah-perintah Nabi, tidak menghalangi orang itu disebut cinta dengan Nabi. Hadisnya ini dasarnya adalah wat dalil ala dalika. Dalilnya adalah dulu ada seorang sahabat sing seneng kambing Nabi, pokoknya pingin ketemu kambing Nabi. Ketika ketemu Nabi Yus pokoknya marah. Tapi sahabat iki sik seneng maksiat, senengane ngombe. Namanya sahabat Nu'aim.
sing sering disampaikan Gus Bahar. Itu setelah saya teliti, saya kaji di dalam napa niku, di dalam tafsir Qurtubi, menjadi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mensyaratkan bahwa orang yang dia itu katakanlah yang cinta kepada Nabi berarti harus semuanya perintah Nabi dilakukan. Kalau seperti itu sing kuat sopo? Gitu, sing kuat sopo? Maka ukuran daripada cinta niku katakanlah niku banyak. Makanya di dalam kitab Nurul Mubin itu ada banyak indikator yang mengarahkan orang itu memang betul cinta kepada Nabi. Contohnya bikas roti dikrihi, senang sholawat kepada Nabi, memuliakan keluarga Nabi, bagian senang kepada Nabi, melakukan perintah Nabi, bagian daripada senang dengan Nabi. Maka ketika orang sholawat, yaitu wujud rasa cinta. Tapi bukan berarti orang yang dia katakanlah Dewi sholawatan kambing Habib Sela kan. Wis kambing ya kadang sekermania siang kalau waktu teng mulai boyo kan luar biasa bendera ini ngalah-ngalah seleng. Rame ini kan seperti itu. Tapi itu ketika katakanlah orang dia cinta kepada Nabi, perilakunya tidak sepenuhnya benar, bukan berarti cintanya kemudian salah. Dia tetap masuk kategori orang yang cinta dengan Nabi. Tetap dimasukkan golongan cinta dengan Nabi. Jelas ya? Kemudian ukurannya apa? Ukurannya tadi dengan beberapa indikator ini. Katakanlah dia itu kalau dalam kitab Basim Asy'ari itu dengan alamat dia cinta dengan Nabi itu, pembuktian dia cinta dengan Nabi itu bisa dengan wujud sholawat, bisa dengan wujud melakukan perintah, bisa dengan wujud cinta dengan keluarga Nabi, bisa dengan wujud meninggalkan larangan-larangan Nabi. Jelas ya Pak ya? Kemudian ketika dia bersolawat tapi dia itu punya hajatnya piye? Nah itu juga nggak masalah. Kalau dalam pandangan hukum niku selama itu tidak dilarang berarti boleh. Katakanlah dulu niku ngeten. Sahabat niku jaluk donga kepada Nabi. Jelas ya? Tawasul dengan Nabi. Itu bagian daripada tawasul. Atau dengan dia itu bersolawat. Solawat untuk dengan solawat niku biasanya kan wonten bab. Umpamine kalau dalam solawat nabi itu Allahumma sholli sholatan karena tawasul selamat kami bi enek bi nih. Bi itu kalau yang dibaca dalam solawat itu tawasul. Kebanyakan solawat yang hajat itu artinya tawasul. Tawasul itu bagaimana? Dia mohon kepada Allah melalui perantara Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu boleh. Yang dilarang itu ketika njaluk pada Nabi Muhammad. Jelas ya? Yang dilarang itu ketika njaluk pada Nabi Muhammad. Orang Wahabi seringkali terjebak pada ini. Kita tidak minta kepada Nabi, kita mintanya kepada Allah, tapi tawasul. Di dalam Al-Quran wabtagu ilaihil wasilah. Maka sholawat untuk hajat itu boleh. Karena bagian daripada tawasul. Jelas ya Pak ya? Nada. Mungkin tanya Malik. Apakah pernah ada kejadian orang mungkin belum mustaq lah pernah bermimpi ketemu Nabi itu dan orang biasa ada cerita pernah kejadian Di kata itu. posisinya memastikan itu Nabi yakin nggak yakinnya itu mana itu Sampean kalau nggak pernah mengalami nggak akan Anda itu tahu.
Tapi kalau yang mengalami akan tahu persis itu Nabi. Ya, itu harus ada tasnya atau atau hanya sekedar mau ngaji atau harus memang aku kanjeng Nabi. Iya, boten-boten, Mbak. Tadi lah proses. Nggih. Mimpi dia mungkin ngetok. Mungkin nganu. Jadi kalau cerita sedikit. Orang yang dia itu ketemu dalam Nabi, ketemu dengan Nabi melalui mimpi, mesti niku kroso. Mesti niku dia akan tahu itu Nabi. Alhamdulillah kalau Nabi. Ya ini krono temanya ini, maka saya mengatakan alhamdulillah saya Nabi. Dan itu memang nyata, saya rasakan setelah saya buka kitab, saya novelku, saya telah, ya memang seperti itu Rasulullah. Itu kan yang biasa. Lah kalau kan wong biasa. Saya kan seperti, ya makanya kita. Ya, kita. Nah itu sampai sekarang saya tuh merasa mimpi yang paling fenomenal. Ya. Nah ini nggak bisa dijaluk, ya nggak bisa dijaluk, moro-moro kok. Ya tentu saat durunge ya ngelakoni sing apik lah. Ojo saat durunge nonton bola terus nonton ketiduran ngimpi Nabi, waduh kuwi. Berarti nomor sing dirasakan hati ini. Nggih, mboten ngoten, tapi ketika orang ngimpi dengan Nabi pasti itu benar. Ngoten nggih. Jangan kita bayangkan mimpi berarti Nabi ning ngarepe kita, iki lho mripatku, iki lho bibirku, delok ning kita, enggak seperti itu lah. Umpamane gambarane ngeten, wah aku tadi ketemu Pak Nasrul. Ya kok aku memastikan wajah Pak Nasrul. Tapi aku ngerti, oh tadi Pak Nasrul. Kan ngeten kan? Jelas ya? Nah ini yang terjadi. Ada banyak ulama kita yang mimpi sampai berkali-kali ketemu Rasulullah. Jelas ya? Lah ini kalau orang mengalami pasti dia tahu itu Rasulullah. Tapi kalau enggak Nabi, ini kumpul. Ya karena enggak kenapa niku? Bukan perkara yang bahasan itu sopo sing pingin iso, enggak bisa seperti itu. Jelas ya? Nah, makanya ketika seseorang mengalami pasti dia tahu bahwa ini Rasulullah. Jelas ya? Nah. Tapi yang tadi gak usah diomong-omong nih. Karena tema ini makanya kalau cerita. Lagi aku tadi dipateni apa ora pikir ngoten lho tadi. Makanya pikir suwi. Makanya tadi karena enggak pantas, tapi semoga lah muga-muga manfaat. Nggih karena niki niat hormat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas nggih? Mari kita tutup kajian kita ini dengan kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Semoga kita semua bisa mencontoh, meniru, mengikuti, menjalankan perintah Nabi Muhammad SAW, serta kita di akhirat kita dikumpulkan dengan beliau. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.